Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar tahun ini siap menerima santri baru. Apabila ada jamaah mempunyai anak, keponakan, cucu, dan lain sebagainya yang ingin belajar di pesantren Al-Islami Nurul Anwar, maka kami siap menerimanya. Putra dan putri pesantren Al-Islami Nurul Anwar adalah pesantren yang memiliki jenjang yang lengkap dari tingkat SD, SMP, dan SMA, atau ula, usta, dan ulia. Kami terima santri dari umur 7 tahun. Biaya masuk adalah 2,5 juta, itu sudah termasuk SPP bulan pertama, dan untuk bulanannya adalah 600.000 rupiah. Uang masuknya 2,5 juta sudah termasuk SPP pertama, dan juga SPP bulanannya 600.000. Makan 3 kali sehari. Pelajarannya adalah pelajaran agama ditambah dengan pelajaran umum dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Masih membahas tentang kemuliaan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Di dalam riwayat Bukhari Muslim, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa sedang melaksanakan salat di atas kuburnya. Jadi Nabi Musa sedang salat di atas kuburnya. Ini hadisnya sahih ya, Bukhari Muslim. Dalam jalur yang lain juga ada hadis Muslim, tapi dari riwayat Sayyidina Anas. Karena sesungguhnya para nabi, para rasul, para aulia, kekasih-kekasih Allah itu mereka tidak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kalian katakan orang yang mati di jalan Allah itu mati seperti halnya mati orang biasa. Bal ahya'un, bahkan tetapinya mereka itu hidup di alam barzah, itu hidup. Walakin la tash'urun, namun kalian tidak mengerti bagaimana kehidupan mereka di sana. Jadi orang-orang yang mati di jalan Allah, fi sabilillah, jalan Allah, itu mereka hidup di akhirat, di alam barzah itu hidup. Mereka punya kegiatan, punya aktivitas. Tetapi kita nggak tahu bagaimana kegiatan dan aktivitas mereka di sana. Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran, bukan ngarang-ngarang. Nah, salah satunya adalah ini, Nabi Musa salat di atas kuburnya di malam Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi lewat kuburnya Nabi Musa lagi salat di atas kuburnya. Hadisnya Bukhari Muslim. Nah, kalau hadis yang masyhur tentang Isra dan Mi'raj juga, kalau tadi masih di bumi ya, ketika Nabi lewat di kubur Nabi melihat Nabi Musa sedang salat di atas kuburnya. Nah, ketika Nabi naik ke langit, ya, riwayat Bukhari Muslim juga, sumber daripada Abi Qatadah,
Ya. Dan juga Sayyidina Anas bin Malik. Ketika Nabi di malam Isra dan Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Musa di langit ke-6. Lalu Jibril berkata kepada beliau, "Ini Musa, sampaikan salam padanya." Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menjawab, "Selamat datang seorang nabi yang saleh, wahai saudaraku. Selamat datang saudaraku yang saleh." Nah, itu Nabi Musa berkata, "Marhaban ahlan wa sahlan bi nabiyyi saleh wa akhina saleh." Selamat datang wahai nabi yang baik, ya Nabi Muhammad, dan saudaraku yang baik juga. Kemudian Nabi mengatakan, ketika aku melanjutkan perjalanan, Nabi naik lagi ke atas langit ke-7, maka ia menangis. Dia menangis. Siapa ya dia? Nabi Musa. Jadi setelah lewat di langit ke-6, Nabi kita naik lagi ke langit ke-7. Nabi Musa menangis. Lalu ditanya orang, ada seseorang bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, kenapa engkau menangis?" Lalu Nabi Musa menjawab, "Aku menangis itu karena seorang nabi diutus setelahku." Ini Nabi Muhammad. Beliau, Nabi Muhammad, adalah seorang nabi yang telah diutus setelahku. Tetapi umatnya Nabi Muhammad itu lebih banyak dan lebih banyak juga masuk ke dalam surga daripada umatku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, di sini Nabi Musa merasa bangga dan juga merasa sedih. Bangga itu karena beliau mempunyai kedudukan yang tinggi. Sedih bukan sedih jelek, artinya sedih ini beruntung sekali Nabi Muhammad. Beliau diutus setelahku dan beliau mempunyai umat yang paling banyak masuk surga. Dan Nabi Musa itu mengharap kalau seandainya umatku juga banyak masuk surga, alhamdulillah. Padahal Nabi Musa itu umatnya banyak masuk surga. Umat Nabi Musa itu banyak masuk surga. Tapi ketika melihat umat Nabi Muhammad masuk surga, ya bahasa kitanya minderlah Nabi Musa. Minder. Ternyata ada yang lebih banyak lagi. Bukan iri ya, bukan iri. Nah, itu Nabi Musa. Beliau mempunyai kedudukan yang tinggi. Nah, riwayat yang paling kuat adalah Nabi Musa itu di langit ke-6 di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tetapi dalam riwayat yang lain bertemu dengan Nabi Musa itu di langit ke-7. Cuman yang paling kuat adalah langit ke-6. Sedangkan langit ke-7 itu nanti adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, jadi paling pendapat yang kuat adalah ke-6. Adapun yang ke-7 ya ala kulli hal ada pendapat, tetapi kurang kuat. Yang di langit ke-7 itu adalah Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim yang Nabi pada saat sampai di langit ke-7, Nabi Ibrahim itu bersandar di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur. Dan Nabi kita melihat setiap hari Baitul Ma'mur itu dimasuki oleh malaikat sebanyak 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Dari pertama kali Allah menciptakan Baitul Ma'mur sampai seterusnya. Dan apabila malaikat itu 70.000 yang tadi masuk ke dalam Baitul Ma'mur, mereka tidak kembali lagi. Entah kemana larinya. Jadi yang besok itu masuk malaikat yang 70.000 adalah malaikat yang baru, bukan malaikat yang kemarin. Jadi 70.000 malaikat masuk, setelah itu nggak pernah keluar lagi.